Saudara-saudari yang terkasih, selamat datang di Gereja Santo Barnabas Pamulang. Perayaan Ekaristi Hari Raya Pentakosta tahun liturgi B. Intensi misa hari ini untuk keselamatan jiwa bagi arwah Bapak Robi Pelenkahu yang telah dipanggil Tuhan 5 tahun yang lalu, Ibu Dominika Pujiati yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu, Bapak Andreas Sukir Adianto yang dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu, Bapak Agustinus Tueng Aran. Semoga diampuni segala dosa dan diberikan kedamaian di surga. Mohon doa untuk Bapak Suhadi yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik. Intensi misa, kolekte kedua untuk operasional gereja. Berkat untuk anak-anak akan diberikan setelah komuni. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Petrus Cipto Nugroho SCY. Kita siapkan hati dan kita nyanyikan lagu pembuka dengan gembira dari puji syukur nomor 330.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi, merayakan Hari Raya Pentakosta, sekaligus misa inkulturasi budaya Dayak. Semoga dengan budaya yang ada kita semakin mencintai. Kita diajak untuk nguri-uri atau memelihara, merawat, dan juga mencintai budaya yang ada di Nusantara ini. Sebagaimana berkat pencurahan Roh Kudus yang hadir dalam pribadi para rasul, dengan perkataan yang mengatasi segala suku, bahasa, dan agama, kita pun diajak untuk semakin mampu mencintai budaya kita masing-masing. Kalau bukan kita yang mencintai, lalu siapa lagi? Maka jangan sampai budaya kita tergerus karena kemajuan zaman. Tetapi kita diajak untuk sungguh-sungguh diingatkan kembali bahwa budaya kita juga memiliki budaya yang begitu luhur. Saudara-saudari yang terkasih, di hadapan Tuhan marilah kita mengakui dan menyesali, serta mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita pantas merayakan misteri keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya, hidup kami sungguh diperbaharui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung
karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam. Kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia.
Saudara-saudara, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi kalau kamu membiarkan diri dipimpin oleh Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kamu kuperingatkan, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah Roh Kudus, dari surga sinarkan pancaran cahayamu. Datanglah suluh hati, Bapa kaum yang lemah, pemberi anugerah. Engkau penghibur ulungku, Engkau sahabat jiwaku, penyejukku yang lembut. Engkau segarkan yang lelah, Engkau tenangkan yang resah, Engkau melipur yang sendu. Cahaya mulia penuhi hati nurani umat kepunyaanmu. Tanpa berkat restumu, hampalah manusia, tiada pun yang berguna. Yang cemar bersihkanlah, yang gersang siramilah, yang terluka pulihkan, yang keras lunakkanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah. Limpahilah umatmu yang percaya
bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Indra, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selamat siang berkah dalam. Apa kabar Bapak Ibu, semua sehat? Puji Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi Hari Raya Pentakosta sekaligus Misa Inkulturasi. Tadi dalam perayaan Ekaristi di awal perarakan, saya dan Romo Indra menggunakan topi burung enggang. Benar ya? Burungnya Romo Indra yang kecil ini. Dengan melihat simbol ini teringat beberapa tahun yang lalu, saya pernah memelihara burung enggang ini. Karena sudah terbiasa kami pelihara, maka burung enggang ini setiap hari mau makan pelet ikan. Jadi setiap hari kami kasih makan itu satu batok tempurung kelapa yang enggak besar, itu isinya pelet. Pagi hari diisi penuh dengan air, isinya penuh. Yang membuat heran, setiap sore itu pelet itu sudah habis. Padahal menurut hitungan kami makanan itu cukup untuk sampai sore, itu harusnya masih sisa. Setiap sore kami harus menambah pelet ke dalam tempurung itu. Kok setiap sore habis, sebenarnya apakah dimakan semua atau kemana ini pelet-pelet ini? Lalu karena penasaran, siang hari kira-kira jam 1, pas saya itu menjelang tidur gitu, kok mendengar krek itu di kandang, karena kandangnya kebetulan di belakang kamar. Lalu saya intip dari dalam kamar, ternyata setiap jam 1 sampai setengah 2 siang itu ada induk ayam bersama dengan anak-anaknya yang kurang lebih 10
anakan ayam itu berada di bawah sangkarnya burung enggang ini. Ternyata burung enggang ini ngambil satu pelet lalu dikasihkan ke ayam. Gitu. Terus semua dapat satu-satu. Burung enggang ini membagi makanannya ke ayam-ayam ini. Kalau ayam itu yang datang semakin banyak, maka dia tidak sanggup lagi satu-satu, lalu kami perhatikan batoknya itu dipatok lalu digoyang-goyang itu jadi semua tumpah keluar, jadi lalu dimakani oleh induk ayam dan ayam-ayam ini. Ternyata burung enggang ini burung yang memiliki kepedulian juga terhadap sesama makhluk yang lain. Makanan yang harusnya bisa dimakan dihabiskan untuk dirinya sendiri, tetapi tidak dihabiskan untuk dirinya sendiri. Dia nggak peduli nanti mau makan apa, yang penting ayam-ayam yang datang itu kenyang, maka digoyang-goyang sampai tumpah semua. Kami baru menemukan jawabannya, oh ini ternyata setiap sore pelet habis itu karena memang dibagikan kepada ayam-ayam itu. Dan ayam-ayam itu tahu datangnya jam berapa, setiap jam 1:30 siang. Di mana kami tidur, ayam itu mendekati sangkarnya burung enggang ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, dari kisah burung enggang ini kita juga diajak dalam hidup ini sebagaimana di dalam bacaan Injil. Tadi dikatakan bahwa kamu harus bersaksi. Kita semua diajak untuk bersaksi. Bersaksi di tengah-tengah umat dan juga bersaksi di tengah-tengah masyarakat. Lalu kalau kita mau bersaksi, bekal apa yang harus kita bawa? Bekal apa yang harus kita miliki? Kita akan menjadi pribadi yang mampu bersaksi dengan baik kalau dalam hidup ini kita memiliki bekal yang namanya buah-buah roh. Di dalam bacaan kedua dengan jelas dikatakan bahwa buah roh adalah kasih. Maka kita diajak untuk bersaksi di tengah-tengah kehidupan saat ini. Kalau burung enggang aja dia mau bersaksi, mau berbuat kasih kepada sesama makhluk yang lain, apalagi kita. Maka kita juga diajak untuk memberikan kesaksian tentang kasih itu secara konkret. Lalu kesaksian yang kedua, kita diajak untuk senantiasa bersukacita dalam hidup ini. Kita juga diajak untuk membawa damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, di tengah gereja, dan juga di tengah masyarakat. Kita juga diajak untuk memberikan kesaksian menjadi pribadi yang sabar dalam hidup ini. Seringkali kita tidak memiliki kesabaran yang cukup dalam hidup. Maka kita diajak untuk menjadi pribadi yang sabar. Yang selanjutnya kita juga diajak untuk bersaksi, menjadi pribadi yang murah hati, menebarkan kebaikan bagi semua makhluk, menjadi saksi dalam hal kesetiaan, memiliki sikap yang lemah lembut dalam hidup, serta penguasaan diri yang baik. Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan mengajak kepada kita semua untuk bersaksi di tengah-tengah masyarakat. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, bawalah buah-buah roh itu dalam kehidupan supaya kita bisa menjadi saksi-saksi yang baik dalam kehidupan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan Putranya telah berkenan
mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja, maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa. Mohon umat menjawab dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi umat Allah, semoga Allah Bapa menghibur dan menggembirakan hati umatnya dengan Roh Kudus Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menolong para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang lemah, semoga Allah Bapa menguatkan mereka yang lemah, mencairkan hati yang beku, dan membarui mereka berkat kedatangan Roh-Nya. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa mencurahkan lagi kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan krisma, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Bagi intensi misa hari ini dan wujud pribadi kita masing-masing, utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Demikian ya Bapa, doa-doa yang kami haturkan kepadamu, semoga Engkau berkenan mendengarkan serta mengabulkan demi Kristus pengantara kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkatilah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga Engkau mencurahkan roh-Mu kepada kami, sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah, Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu, dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuatan surga serta para malaikat menyanyikan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, secara khusus Bapak Robi Pelenkahu, Ibu Dominika Pujiastuti, Bapak Andreas Sugir, dan Bapak Agustinus Tueng Aran yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
kasih Tuhanku. Di Kau Bapa yang baik hati, kasih-Mu selalu ku kenang. Ku kenang dalam jiwa raga dan di dalam nubari. Terima syukurku di Kau Tuhan kawanku. Di Kau Tuhan dan kawanku. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa 3 kali salam Maria. Semoga Bunda Maria, Bunda segala suku, senantiasa mendampingi setiap suku yang ada di Nusantara ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan ini dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Silakan duduk. Mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman. Pengumuman perkawinan. Akan menikah secara Katolik. Diumumkan untuk yang kedua kali. Margareta Ari Kusumastuti dari lingkungan Pondok Benda Santa Veronica I akan menikah dengan Kristoforus Prapto Joko Eko Ananto dari Paroki Selipi Gereja Kristus Salvator. Diumumkan untuk yang ketiga kali, Yohanes Agustiawan Wijaya akan menikah dengan Agatha Indi Candradewi, keduanya dari lingkungan Pondok Cabe Indah Santa Teresia. Julius Jeffrey Johar akan menikah dengan Crescencia Desi Sinta, keduanya dari lingkungan Witana Harja Santa Maria Bunda Perantara I. Bagi saudara-saudari yang mengetahui halangan nikah calon pengantin tersebut, wajib memberitahukan kepada pastor paroki. Baptisan bayi atau anak akan diadakan pada hari Sabtu, 1 Juni pukul 8 di gereja. Pengarahan untuk orang tua dan wali baptis pada hari Sabtu, 25 Mei pukul 9 di GKP Andre Prevot, lantai 2, ruang 204-205, dan dilanjutkan dengan JR di gereja. Orang tua dan wali baptis wajib untuk hadir tepat waktu. Pendaftaran baptisan sudah ditutup. Dalam rangka memeriahkan HUT Paroki Pamulang yang ke-31, ada rangkaian lomba yang akan dilaksanakan. Lomba musik pada tanggal 25 Mei. Lomba seni budaya pada tanggal 15 Juni. Lomba tradisional pada tanggal 14 Juli. Silakan mendaftarkan diri melalui ketua lingkungan atau koordinator wilayah masing-masing.
Panitia Sakramen Krisma atau Penguatan membuka pendaftaran mulai tanggal 12 Mei sampai dengan 14 Juli. Peserta dapat mengunggah formulir pendaftaran dan dokumen pada link Google Form, Sekretariat, Ketua Lingkungan, atau petugas pendaftaran yang telah disediakan di lobi gereja. Bagi umat yang belum menerima sakramen penguatan atau krisma, disarankan untuk segera mendaftar pada panitia. Dalam rangka menyukseskan acara Weekend Rohani Miss Dinar Santo Barnabas, Panitia Miss Dinar Holiday membuka stand pencarian dana dan pemesanan kaos merchandise Miss Dinar Holiday yang mengusung tema Berat atau Berkat. Pre-order dibuka hingga tanggal 2 Juni. Informasi lebih lanjut dapat mengenai pemesanan dan desain kaos dapat mengunjungi stand Miss Dinar yang berada di dekat lobi bawah gereja. Paroki Bintaro akan menggalang dana pada hari Sabtu dan Minggu 25-26 Mei. Mohon partisipasi umat. Penerimaan kolekte tanggal 9, 11, 12 Mei. Kolekte pertama di gereja 39,5 juta. Di Babakan 3 juta. Kolekte kedua untuk komunikasi sedunia ditransfer ke KAJ. Di gereja 30,8 juta, di Babakan 2,5 juta. Penerimaan lainnya, kolekte Hari Kenaikan Tuhan Yesus tanggal 9 Mei, 68,5 juta. Penerimaan parkir 7,2 juta. Sekian pengumuman dan terima kasih. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi yang bertugas pada siang hari ini, para mesdinar, Bapak Ibu Prodiakon, lektor, lektris, pemazmur, organis, kelompok kur dari mana? Gabungan antar paroki, saya kira ada yang dari paroki luar juga. Terima kasih, tepuk tangan untuk petugas kur kita. Sekali lagi terima kasih, selamat datang di Paroki Pamulang Gereja Santo Barnabas. Dan juga terima kasih kepada petugas tata laksana, tim keuangan, tim kesehatan, sound system, komsos, koster, dan juga terima kasih kepada seluruh umat, baik umat dari Paroki Pamulang maupun dari paroki di luar Pamulang yang turut serta hadir di dalam perayaan Ekaristi pada siang hari ini. Semoga berkat kehadiran dan doa-doa dari Bapak Ibu membuahkan rahmat keselamatan bagi kita semua. Setelah, apakah ada pengumuman dari panitia? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, sekali lagi kami mengajak kepada seluruh umat untuk kembali mencintai budaya yang ada di Nusantara ini. Dengan misa inkulturasi ini diharapkan kita semua semakin peduli, semakin terlibat dan juga semakin mencintai budaya kita. Karena kalau kita tidak merawatnya, budaya kita itu hampir hilang. Bahkan generasi muda kita dari mereka hampir tidak mengenalnya. Maka jangan sampai budaya yang begitu luhur itu tercabut dari akar budayanya, justru dikembangkan di negara-negara lain. Maka sekali lagi kita harus bangga dengan budaya yang ada di Nusantara ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk seluruh budaya yang ada di Nusantara. Dan juga Bapak Ibu untuk AC di GKP, AC yang ada di balkon atas, di sebelah kanan itu sudah dipasang satu. Kemudian dalam minggu ini mudah-mudahan yang di sebelah kiri juga sudah dipasang. Apakah yang sebelah kiri itu sudah berfungsi atau belum saya tidak tahu, karena saya masih melihat umat yang pakai kipas-kipas di atas. Apakah manas-manasi romonya supaya ditambah atau tidak, saya tidak tahu. Karena setiap kali saya melihat ke atas mereka kipas-kipas, ketika kami nunduk mereka juga nunduk gitu ya. Semoga mulai minggu depan sudah bisa terpasang sehingga umat yang merayakan perayaan Ekaristi bisa merayakan dengan nyaman.
Marilah mempersiapkan hati, mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam keluarga, pekerjaan, usaha, niat-niat baik, dan juga perjalanan saudara-saudari senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Pulanglah membawa damai sambil memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Syukur kepada Allah.